Apalagi yang good deal alias harga super oke begini, si Aan yang biasanya boncengin si Bima nih kalau kita ada syuting, dia itu punya CBR 250RR head-on. Setelah berjam-jam nih gue alot lu Aan bang, dan project ini bisa selesai atau enggak. Pelek ini tuh bukan untuk Ninja Karbu. Iya. Posisi millingnya gimana, posisi bubutnya gimana ya. Bearingnya kita beliin yang lebih kecil supaya ada rongga antara bearing dan... Bisa nggak tukang bubut bikinnya? Nah, if it's stupid but it works, then it ain't stupid. Nggak masuk, kecil, dianya gede nih. Cakep banget anjing. Ain't stupid. Stupid semua kau. Beuh, begini jadinya. So over the moon sama hasilnya, ganteng banget. Look at her now. Belum lama ini, gue dapet super good deal untuk part modifan yang kayaknya bisa bikin Temi tamat deh. Haha, ini dia barangnya, pelek Marchesini. Kalian harusnya udah lihat sih ya, di background video di dalam garasi, pelek ini tuh kelihatan. Bahkan dari kalian juga banyak yang udah komen, apa itu emas-emas gitu. Gue juga udah sempet post di Instagram sih sebenarnya. Tapi akhirnya kita punya pelek head-on bergengsi Forge. Wow, akhirnya karena gue dapet good deal. Soalnya gue refuse untuk beli baru because literally harganya bisa dapet Ninja Karbu second 2-3 biji lagi. Kocak. All that said, there's a catch. Namanya barang second hand pasti nggak sempurna, apalagi yang good deal alias harga super oke begini pasti ada aja minusnya ya. Jadi ceritanya tuh lucu, si Aan yang biasanya boncengin si Bima nih kalau kita ada syuting, dia itu punya CBR 250RR head-on. Kalau kalian mungkin follower dan pengikut dunia motor dari agak lama Jakarta anyways, CBR 250RR Repsol hijau yang kayak Mick Duhen, yang peleknya ini, nah itu tuh punya si Aan itu. Suatu saat dibeli sama dia lah pokoknya. Terus setiap syuting atau setiap ketemuan gue pasti, pelek lu mana sih ini buat gue aja, buat Temi gitu kan. Terus dia, tai gitu-gitu doang. Tapi nevertheless akhirnya saatnya tiba, saat yang tepat, akhirnya pelek ini jatuh ke tangan gue. Setelah berjam-jam nih gue alot lu Aan bang. Nah namanya velg bekas pasti ada aja minusnya ya. Bekas pemakaian wajar lah, ada aja dings and dongs here and there. Tapi kalau dilihatnya dari jauh banget nggak kelihatan sih ya kan. But here's the catch. Kayaknya gue udah sempat kasih tahu di video pas waktu itu kita bahas harga second Ninja Karbu itu, bahwa challenge-nya adalah, oke, jadi pelek ini kalau misalnya gue mau pasang ke Temi sekarang itu nggak susah, tinggal custom bushing kiri kanan biar sesuai, sama paling custom dudukan disk biar sesuai yang ada di motornya gitu, berhubung ini dari motor lain. Tapi challenge-nya ada di, gue pengen pasang ini velg tapi biar speedometernya tetap nyala, karena Ninja Karbu ini sama seperti Mio Sporty, Ninja RR, dia itu masih pakai jarum yang ke pelek, ke gearbox nyebutnya, dan dia literally muterin jarum speedo yang ada di speedometernya gitu. Jadi susahnya di situ bikin pelek yang tidak untuk peruntukan ini beda sama kayak misalnya velg-velg VND yang untuk Ninja RR kayak kita pakai di Selena tuh. Kalau itu memang didesain spesifik untuk motor itu, jadi ada dudukan gearboxnya. Dimana Marche ini bekas CBR 250RR atau R25 atau Ninja 2.5 FI itu semua basically sama aja, beda-beda bushing dikit aja. Motor-motor tersebut itu ngambil speednya itu dari sensor either di gear depan atau di disk depan atau belakang, atau dikenal sebagai sensor ABS biasanya. Nah jadi challenge-nya ada di situ, karena gue pengen speedometernya tetap work biar speednya nggak nol terus dan kilometernya juga tetap jalan, karena gue suka kilometer gondrong. Nah gue jujur nggak tahu sih, ide sih udah ada, cuman nggak tahu solusi itu apakah bakal bisa dan project ini bisa selesai atau enggak. But at least kita coba dulu aja biar gue bisa pakai hashtag Temi Tama. The possible solution. Jadi, seperti gue sudah jelasin kan, isunya adalah pelek ini tuh bukan untuk Ninja Karbu. Iya, bukan untuk yang pakai speedometer jarum. Jadi kita udah bawa ke brooder lagi, seperti biasa. Ini ada si Bule, ini ada si Temi. Gue ceritain sedikit yang ada di pikiran kita sejauh ini itu idenya kayak apa. Sebenarnya ya di pikiran sih can work, tapi nggak tahu. Kan yang kerjain, karena bubut kan kita nggak tahu ya, prosesnya dia yang lebih tahu lah. Maksudnya ini kira-kira bisa apa enggak, posisi millingnya gimana, posisi bubutnya gimana ya. Jadi mungkin kita harus lebih konsul ke dianya sih. Iya betul. Jadi
Kita dibantu sama Bruder untuk ngurusin ini semua. Terus bracket kaliper depan Temi juga mau dibikin lagi yang bentuknya lebih cakep. Dan lebih proper. Iya. Nih, gue kasih tunjuk ya. Ide yang ada di pikiran kita itu kurang lebih seperti apa. Kalau pelek yang belakang sebenarnya no issue karena purely kita tinggal bikin bushing yang kiri kanan disesuaiin, terus sama beliin gear yang sesuai aja. Sama ada dua opsi antara custom dudukan disnya supaya kita bisa pakai dis Ninja Karbu, atau solusi yang lebih gampang kita beli dis belakang Saber 2.5 aja. Saber 2.5 RR. Yang penting offsetnya sesuai dengan kaliper si motornya. Behind the scene sedikit bocor dia. Nah tapi isunya adalah di yang depan ini. Lagi-lagi gue ceritain ini kan jarum masih pakai analog ya. Nah kan ada gearbox di sini guys. Jadi gearbox itu posisinya itu dia dijepit sama pelek orinya. Tapi pelek orinya itu tuh ada kayak dua tonjolan yang megang si gearbox. Biar gearboxnya diem tapi bisa muter. gear nanasnya keputer. Jadi speedometernya alhasil keputer gitu ya kan. Betul. Ini agak challenging nih. Karena kita nggak mungkin bubut peleknya atau dilas ditambahin Daging. Karena sayang juga dan nggak tahu juga bisa atau nggak pelek Almu Forge aluminium aja. Akhirnya punya Bang. Aluminium. Yang kita pikirin adalah bearingnya kita beliin yang lebih kecil. Kita bikin sok-sokan. Bearingnya kita beliin yang lebih kecil supaya ada rongga antara bearing dan si apa nih namanya? Velg ya. Hub velg. Hub velg. Terus nanti dibikinin bushing custom untuk gigit si gearboxnya itu gitu. Cuma karena lagi adalah Bisa nggak tukang bubut bikinnya? nah karena pelek ini tuh yang tonjolan ketemu gearbox ya dua gini, itu tuh diameternya kecil. Sementara kalau kita bikin bushing itu di luar bearing yang sudah ada, which is dikecilin pun, tetap gua rasa lebih gede daripada yang di pelek ori. Sama ada satu lagi kalau gue perhatiin ya. Nah. Ini kalau gue perhatiin, jarak antara velg sama kaki sok ini lebih pipih dibanding itu. Itu lebih jauh. Which is Jadi peleknya lebih lebar hubnya. Iya, Jadi betul. space ruang mainnya lebih. betul. Itu Jadi bisa yang, atau nggak nih Bang? itu yang harus kita pikirkan dan diskusikan dulu ke Bruder Latte. Sebenarnya kalau misalkan lu tinggal bilang kayak pasang aja velgnya, yang penting velgnya kepasang, speedo hidup atau enggak nggak masalah. Itu gampang banget. Iya, bushing Kayak ke sekarang kanan kan aja. banyak banget nih RR yang pada ganti velg, tapi kan speedonya dia pakai yang Betul, yang mahal. udah GPS gitu ya. Yang mahal pokoknya. Iya, itu. pokoknya yang mahal. Note yang mahal. Yang mahal-mahal aja. Males belinya. Gitu. Jadi ya that's the challenge and that's the possible solution yang kita bisa pikirin. Karena lagi-lagi gue tuh pengen speedonya tetap hidup. Ya nggak cuman speedonya tapi kan dia nge-link ke odometernya juga. Jadi gue pengen tetap hidup normal tanpa harus ganti speedo yang mahal itu, ya kan? Males kan? Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah serahkan kepada Bruder Lathe. Bahasa Inggrisnya tuh lathe tau, bukan latte. Lebih tepatnya sih if it ain't stupid. If it's stupid but it works, If then it's it ain't stupid but it's stupid. work, it ain't Jadi kita tinggal tunggu aja, nanti dikabarin sama dia, nanti gua update setelah ini. Karena ini video nggak satu hari syutingnya, jadi beberapa saat ya. Syuting intro sampai jadi nanti tuh agak ya kita kasih waktu lah buat Bruder Lathe untuk bekerja biar Temi tamat. Anjay, kita tunggu progres berikutnya. The next day. Nggak masuk. Ininya kecil, dianya gede nih. Posisi bearingnya datar. Kalau posisi bearing dalam sedikit bisa dibikin knock bushing ini. Ini belakang, tuh adaptor, bushing nempel. Di depan, bushing, tuh sama adaptor nempel. Agak sedih dikit, gak ngaruh. Kita menghibur diri dulu, ngeliat Temi pakai Marche sini. Akhirnya bisa ngomong Marche gue. Harap maklum, Nora dikit. Pertama kali, gimana guys? Kita sneak peek dulu ya. Fullnya nanti, dijamin. Black and gold, gak pernah salah. Ganteng parah. By the way, ini bracket kaliper baru. Bentuknya gue lebih suka dari yang lama. Ditambah bushing-bushing dan bracket-bracket buatan Kang Bubut andalan Bruder. Alamak, kacau mania gantengnya tuh. And as I always say, it's the small details that matter. Jadi totalitas aja modifnya. Oh iya, kita juga beliin gear baru nih. Tapi ada tapinya nih guys. We hit a small road bump. Jadi ternyata gearnya itu beda. Karena yang Marche buat 2,5 ini, nap gearnya tuh beda sama yang moge-moge. Kalau yang moge kan 5 baut. Jadi pakai gear universal yang untuk pelek aftermarket. Minimal yang ini beda. Ternyata bukan punya Saber 250 RR. Lubangnya memang sama-sama 6, cuman
posisi lubangnya beda dikit dan diameter tengahnya itu beda guys. Jadi nggak iso dipasang. So kita lagi nyari solusi. Kalau pikir-pikir sih kayaknya mungkin mirip sama CBR 250R yang mata satu yang kolor Thailand. Cuman ya kita lagi coba pastiin dulu. Jadi sebelum gue beli 250R yang 43T, karena ini tuh 40T ya, too small, kita mau coba pastiin dulu. Mungkin ada motor CBR 250R, mau dipastiin aja gear ini yang udah nempel sini itu sama mas CBR 250R nggak? Kalau iya, gue tinggal beliin yang 43T. Jadi habis itu siap mengganteng motor cinta pertamaku ini. Anjay, gimana bang? If it's stupid but it works, it ain't stupid. Salah. Lagi anjing. Boleh KW bangsat. Coba tanya gue beneran. Apa sih? If it's stupid but it works. Apa? If it's stupid but it works. If it's stupid but it works, It ain't stupid. It ain't stupid. Stupid semua kau. Kemarin juga ada baut dis Titan yang kalah 2 biji, jadi harus dihancurin. So, kita beliin yang stainless aja deh. Lebih ekonomis dan mestinya lebih panjang umurnya. Either way, si baut Titan juga jadi nongol panjang karena gak expose sekarang bracket disnya. So, sekalian ganti yang pas. By the way, mumpung lagi dibongkar gini, take a moment to appreciate. Anjay, bracketnya bagus banget. Aduh anjay, gue sucker banget for hasil milingan yang kinclong begini. Terus keren aja gitu, luarnya kan ada doff gitu, tengahnya shiny kayak baru banget dibubut, dimiling gitu. Cakep banget anjing. Oh iya, akhirnya kita nemu solusi nih untuk speedometer Temi. Biar odometer Temi berjalan terus sampai 1 juta kilometer. Oke bang, dari sini seperti tidak yang terlihat berbeda, tapi sebenarnya udah kita pasangin sensor magnet buat speed ya. Nah, dia tuh di sini, nah ketemu magnetnya. Ini yang buat ngeset si sensor speednya. Jadi nanti speedonya bakal jadi ada 2. Yang ini karena nggak bisa jalan karena nggak ada gearboxnya, kita rubah ke sini jadi digital. Nah ini speed yang tadi sensor magnet. Ini RPM-nya sama, kalibrasi, netralnya juga kalibrasi, dan lain-lainnya kayak sen, terus juga kayak lampu dim, itu semua kalibrasi. Itu bang. Yes, jadi gue memilih untuk nambah speedo aja deh. Karena kalau ganti full speedo digital, pertama mahal, dan kedua look klasik Ninja Karbunya jadi hilang juga. Either way, yang gue cari juga utamanya speed motor aja. Dan itu juga pasti nge-link ke odometernya buat keep track kilometer Temi aja. Dan hasil akhirnya Temi dengan Marche gue. Ya, norak lagi ini mah, maaf punten guys. Are you ready for it? Begini jadinya. Akhirnya ya, long time want gua untuk ganti pelek aftermarket tapi yang agak lebih bermerek luar gitu. Akhirnya kesampaian juga. Dan the first bike to do it on bukan siapa lagi selain Temi, motor pertama dan cinta pertama gua. Mungkin gua kasih lihat ke kalian ya, detail sedikit apa aja hasil akhirnya kayak gimana, dan ada beberapa hal kecil yang perlu gua jelasin juga. Jadi Temi in her almost final form, more on that later. Tapi seperti kalian bisa lihat ya, naik size juga kan peleknya. Marche-nya itu yang depan 3 inch dan yang belakang 4,25 inch. Jadi berapa senti itu nanti gue taruh di layar ya. Kemarin sempat ngobrol sama salah satu dari kalian di Instagram. Gue juga baru tahu ternyata tuh ada Marche sini untuk Ninja Karbu. Tapi ya seperti biasa, gue beli barang ini juga karena dapat good deal. Dan Marche untuk Ninja Karbu gue yakin lebih susah juga nyarinya ya, karena itu juga keluaran lama banget kayaknya. Jadi ada beda sedikit di hubnya, dan dia memang ada slot untuk gearboxnya itu, jadi bener-bener PNP. Cuman habis itu satu-satunya solusi yang kita figured out adalah, jadi gue mikir udahlah ini kita beliin speedo murah yang koso-koso gitu, banyak pakai di ereking. Gue lihat ini, kita copot dulu plastiknya. Jadi untuk yang penting ada speed dan ada odometernya juga, total kilometer itu. Jadi gue kalau mau ngelihat real kilometer si Temi itu tinggal lihat yang atas tambahin yang bawah. Ini speedo jadinya mati sayangnya. Cuman there's a catch juga. Jadi kan speedo kayak gini itu dia dapat speed sensor yang pakai magnet nih. Jadi ini sama anak-anak brooder udah diakalin, dibikinin bracket, dipasang di situ, dan ada magnetnya di sekitaran bracket disnya. Cuman susah banget untuk kalibrasinya. Jadi seperti kalian bisa lihat, speedonya itu masih ngaco, dan somehow, some way nggak mau lebih dari 20-25, naik turun gitulah speednya. Cuman we're gonna
figure it out eventually I guess. Kalau misalnya ada dari antara kalian yang pernah pengalaman dengan Speedo aftermarket dan berhasil settingnya, boleh kali share-share di komen sedikit ya. Boleh kali, bantu dong. Nah, tapi jadinya begitu, asik. Jadi ini juga dikonek ke motornya Speedonya. Jadi, nah tuh, netralnya juga nyambung, terus lampu dimnya juga nyambung. Tuh ya kan. Terus bahkan ada voltmeter, RPM-nya juga akurat, cuma speednya aja yang belum benar gitu loh, belum presisi sesuai aslinya. By the way, Speedonya itu kita ambil jalur dari sini guys. Nah, ini kan ada bukaan di bodi dalamnya nih. Terus kabel Speedo ke sini. Ini sebenarnya nanti mau gue stiker hitam. Cuman kemarin Kang Dekalnya belum bisa. Jadi buat nutupin si kabel aja biar nggak terlalu kelihatan aneh tuh ya kan. Dari depan jadi kayak gimana gitu. Kayak ada yang kelihatan yang tidak harusnya kelihatan gitu. Nyusul itu tapi. Tapi overall I'm very happy dengan modifan ini. Karena dari dulu udah kepengen. Sebenarnya banyak yang komen pengen lihat Ray-nya juga ganti pelek aftermarket dari luar. Cuman belum. Temi duluan karena dia adalah cinta pertamaku jadi dia harus duluan. Ya kebetulan juga dapat good deal ini sih. Thank you Aan ya. Meskipun lu dinego alot anjing. Tapi beginilah Temi sekarang. Huge thanks juga untuk Bruder Motor Garage sudah banyak bantuin project ini ngepaint Marches ini M10 ke kesayanganku si Temi ini. Wah, happy banget gua. So over the moon sama hasilnya, ganteng banget dan sangat pas, soothing banget menurut gua. Temi yang dapat treatment ini duluan gitu. Karena ya kalian tahu sendirilah. Tanpa Temi nggak ada TJR menurut gua. Terus juga motor ini yang udah bisa dibilang cinta pertama gua ya, karena dulu dibeliin bokap pas lulus SMA. Mulai channel ini ikut gua kemana-mana, bersanding dengan moge-moge teman-teman gua yang kaya. Sekarang dia bisa jadi kayak gini, jatuh bangun dulunya jelek, jatuh disentul, wheelie terbalik di jalan apa segala macam. Look at her now. Tapi that brings me to one last question. Jadi si Temi ini sebenarnya beneran udah tamat belum sih? Kayaknya sih belum ya. Tapi untuk kalian jangan lupa like, comment, dan share. Dan kalau kalian enjoy video seperti ini supaya ketinggalan video-video kedepannya, jangan lupa di subscribe juga. As always, I thank you guys very much for watching. From me and Temi, bye bye. Nah, jadi apa? Lupa cok, goblok. Share dan subscribe. Dan kalau kalian enjoy video ini, goblok. Nah, aduh, salah. Rolling. Jadi sebenarnya si Temi ini beneran udah kelar belum sih? Tamat ya, goblok. Jangan lupa subscribe juga. And as always guys, I thank you guys very much for watching. Jelek. Dan kalau kalian enjoy video seperti ini, jelek Bim kayak. Sejarah gue dan Temi sangat panjang lah. Bisa dibilang, ini kan kalau nggak ada ini, nggak ada ini. Lebih dikenalnya sensor. Jelek ya? Ulang lagi dah. Seperti kalian tahu ya kan, Temi itu ganggu aja, bunting.